Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Kali ini kita akan membuat animasi kotak sederhana yang bisa digerakkan seperti ini. Jadi dia bisa digerakkan menggunakan tanda panah di keyboard. Kalau kita gerakkan panah ke bawah, maka dia akan bergerak ke bawah. Kalau kita gerakkan ke kanan, dia akan gerak ke kanan. Kalau kita gerakkan ke kiri, dia akan gerak ke kiri. Kalau ke atas, dia ke atas. Kalau kita tekan dua-dua bawah dan kanan, maka dia akan bergerak secara diagonal. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kalau kita tekan tombol R di keyboard, dia akan berotasi seperti ini. Dia berotasi. Kalau kita gerakkan sambil berotasi juga bisa seperti ini. Oke, baik. Jadi caranya sederhana. Kita siapkan visual loop-nya dari file visual loop kita dari video sebelumnya. Kita bisa download ini visual loop-nya. Kita download template visual loop-nya, kemudian copy, ya bisa di copy atau di download. Kita copy, kemudian kita buat project di NetBeans, file new project, projectnya project JavaFX, JavaFX application, kasih next di sini, kemudian beri nama project misalnya kotak rotasi, kemudian finish. Kita hilangkan dulu checklistnya ya, nggak usah pakai main class, finish. Kemudian di sini kita buat sebuah package, new package, new Java package, beri nama package-nya Fosalgo, finish. Kemudian kita buat kelas, klik kanan new Java class, beri nama kelasnya visual loop, finish. Kemudian kita Ctrl A di sini, delete, paste visual loop kita tadi yang dari GIS ya. Oke, ini kodenya. Kalau kita run ini, kita run file, klik kanan run file, maka dia akan menampilkan sebuah ini window sederhana, kosong, masih kosong. Kita bisa atur di sini size-nya di bagian ini ya. Oke, di bagian ini star ada size. Ini saya mau ganti menjadi 1024 kali 700. Kemudian coba saya run lagi, run file. Oke, ini hasilnya ya. Oke, sekarang saya membuat sebuah kotak berwarna biru. Pertama-tama saya atur dulu, saya siapkan atribut untuk kotaknya, variabel atau atribut untuk kotaknya. Saya letakkan dia di sini sebelum konstruktor, bisa saya letakkan di sini. Paste. Ini saya punya sebuah sisi. Jadi nanti sisi ini menyatakan ukuran dari kotak ya, 100 f float, 100 pixel maksudnya. Kemudian sudut rotasinya adalah 0, mula-mula sampai dengan 0. Kemudian CX ini menyatakan center ya, pusat kotaknya berada di titik 0 dan koma 0. Berarti dia tidak seperti yang lalu saya menggambar di sudut kiri atas untuk objeknya, tapi ini saya buat senternya ada di tengah. Nanti kita lihat apa efeknya. Kemudian di bagian update, jadi nanti update-nya di sini, bagian update ini akan saya baca di situ info dari keyboard. Di bagian update saya tambahkan seperti yang video sebelumnya, saya tambahkan beberapa perintah untuk menangkap input keyboard. Jadi saya akan menangkap keyboard untuk arah panah atas, kiri, kanan, bawah, dan tombol R ya, seperti ini. Jadi kalau tombol kanan saya tekan right, maka dia akan menambahkan CX-nya ditambah dengan 1, berarti dia akan digeser ke kanan nantinya, plus sama dengan 2 ya. 1 kali geser 2 pixel. Ini kalau ditambah angka 3 atau 4, maka dia akan semakin jauh ya. 1 kali tekan dia semakin bergerak jauh. Ini atau bisa disebut ini sebagai delta X-nya. Kemudian pada saat saya tekan tombol R, maka sudut rotasinya akan ditambah dengan plus sama dengan 2. Oke, variabel-variabel ini nanti akan saya gunakan sebagai dasar pada saat saya menggambar objeknya di keyboard. Oke, saya akan menggambarnya diletakkan di sini di bagian draw. Enter di sini saya akan menggambar objeknya. Objeknya adalah kotak ya. Sini bisa saya buat seperti ini, menggambar kotak yang dapat dirotasi. Seperti ini. Saya import dulu colornya. Deep sky blue. Importnya di JavaFX ya. Jadi nanti pada saat saya menggambar, saya akan mentranslate objeknya dulu ke posisi CX dan CY, baru kemudian di situ saya gambar. Saya rotasi dulu ya, saya rotasi baru saya gambar set view-nya.
Kemudian di sini saya gambar dia berada di tengah-tengahnya ya, sisi kurang X, kemudian sisi per 2 ya, sisi per 2 di tengah-tengahnya. Size nya adalah sisi kali sisi ya. Jadi ini adalah sebuah persegi atau bujur sangkar. Kemudian saya klik kanan di sini, run file. Kita lihat ya, dia digambar di sudut kanan kiri atas ya. Kalau saya geser ke kanan dia akan bergerak ke kanan, saya geser ke bawah dia akan bergerak ke bawah. Jadi ini ukuran sebenarnya dia sebesar ini. Kemudian kalau saya tekan tombol R di keyboard maka dia akan bergerak, memutar ya, dia akan merotasi. Sambil saya gerakkan juga dia bisa berputar. Jadi kalau saya tekan bersamaan keyboardnya dia akan bergerak seperti ini. Oke, baik, saya kira cukup sederhana tutorial kita. Saya perlihatkan dulu source code-nya secara pelan-pelan dari atas bawah. Oke, jadi source code-nya ini source code Visual Loop yang sama yang kita gunakan di video sebelumnya ya. Cukup sederhana. Source code ini juga akan saya share nanti di bagian deskripsi insya Allah. Baik, saya kira video tutorial untuk bagaimana cara merotasi objek dan menggerakkan secara vertikal dan horizontal saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.